Dwi Setia Pasusbra. Kami anggota Pasusbra berjanji: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjaga nama baik dan kehormatan pribadi serta bendera merah putih dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fitra Balak Albana sebagai Ketua Umum Pasusbra. Perkenalkan, nama saya Faris Mustika Segan sebagai Wakil Ketua Umum Pasusbra. Jadi, apa itu Pasusbra? Pasusbra adalah organisasi pengibar bendera di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Organisasi ini mempunyai moto yang sangat dijunjung tinggi, yaitu disiplin, kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan. Organisasi ini berdiri pada minggu kedua bulan September tahun 1994 dan menjadi salah satu organisasi pengibar bendera tertua di Bukit Tinggi. Jika adik-adik lulus masuk organisasi Pasusbra SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, adik-adik akan mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama, adik-adik mengikuti seleksi anggota Pasusbra. Yang kedua, latihan dan forum setiap hari Jumat dan Sabtu. Yang ketiga, adik-adik akan melakukan pengukuhan anggota Pasusbra. Yang keempat, turun Senin pada upacara bendera. Yang kelima, adik-adik akan melaksanakan pelatihan lambang. Selanjutnya, ada regenerasi Pasusbra. Dan yang terakhir, adik-adik akan mengikuti lomba-lomba penaikan maupun penurunan. Dan jika adik-adik ingin masuk ke menjadi anggota Pasusbra, adik-adik tidak hanya digembleng menjadi fisik yang lebih baik. Adik-adik harus memiliki tata krama dan sopan santun. Ini diperlukan karena kita berada di dalam area sekolah. Dan selanjutnya, adik-adik ingin menjadi anggota Pasusbra, adik-adik harus memiliki niat yang kuat. Karena jika adik-adik memiliki niat yang kuat, kami dapat lebih mudah untuk menggembleng adik-adik masuk Pasusbra SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Dan selanjutnya, di Pasusbra SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, kami sangat memerlukan kedisiplinan adik-adik. Karena jika adik-adik terlambat, itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Dan selanjutnya, jika adik-adik ingin masuk ke Pasusbra SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, adik-adik tidak punya penyakit dalam yang parah. Setelah adik-adik masuk menjadi anggota Pasusbra, adik-adik bisa mengikuti beberapa lomba. Yang berikut adalah beberapa prestasi yang dicapai oleh Pasusbra SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Yang pertama, juara umum lomba penaikan bendera di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi tahun 2019 sekota Bukit Tinggi. Yang kedua, juara 1 PBB tingkat SMA atau SLTA tahun 2019 sekota Bukit Tinggi Agam. Yang ketiga, juara 2 lomba Paskibraka Competition tahun 2019 se-Provinsi Sumatera Barat. Dan yang keempat, juara 2 lomba penaikan bendera di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi tahun 2019 sekota Bukit Tinggi. Yang kelima, juara 2 LKBB tingkat SMA atau SLTA tahun 2020 se-Sumatera Barat. Dan ini adalah foto beberapa anggota Pasusbra SMA Negeri 2 Bukit Tinggi yang mengikuti lomba. Dan foto selanjutnya yaitu Pasusbra Angkatan 25 dan Pasusbra Angkatan 26 dari kelas 12 dan kelas 11. Dan foto selanjutnya yaitu dari kelas 12 tahun yang kemarin yang telah lulus mengikuti upacara terakhir. Bagi adik
adik-adik yang ingin tahu lebih lanjut info tentang Pasusbra, bisa di follow Instagram Pasusbra di bawah ini. Jadi untuk pendaftarannya bisa langsung hubungi WA kami di bawah ini. Jadi jika adik-adik lulus masuk Pasusbra, adik-adik bisa lebih berpeluang untuk masuk Paskibraka kota maupun Paskibraka provinsi sampai ke nasional. Jadi mari adik-adik ikut Pasusbra karena Pasusbra adalah organisasi yang terbaik di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Tara. Wahai tunas muda, masihkah kau menjadi tunas harapan yang akan menjadikan tanah air kita tetap menjadi surga, yang akan menjadikan kita tanah di atas tanah air kita? Wahai tunas muda, ingatlah dasar dharmamu, cerminan akhlak dan mulia, semboyan penuh makna tanpa prasyarat. Anak-anak tunas bangsa, marilah kita bersama siapkan diri menyambut hari baru. Sing-singkan dengan bajumu, satukan derap langkahmu, wujudkan harapan, raih cita-cita. Tunjukkan pada dunia, bersatu walau kita berbeda, bagaikan jalan melintasi cakrawala. Terbang, rentangkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, satukan semua tekad untuk meraih impian. Terbang, gepakkan sayapmu, jangan pernah ada ragu, bersama kita pasti bisa taklukkan dunia. Wahai tunas muda, bukanlah seragam yang membesarkanmu, bukan pangkat yang ada di pundakmu, namun raga dan hatimu yang akan mengantarkanmu menjadi tunas muda yang tumbuh menjadi sepohon kelapa, menjadi tunas bangsa yang berguna bagi agama, nusa bangsa, dan Nusantara. Pramuka Praja Muda Karana. Hai minasang, terutama buat kalian para siswa MPLS SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Tahukah kalian
Apa itu Japanese Club? Sesuai namanya, di sini kita akan mempelajari negeri Sakura Jepang, mulai dari bahasa, budaya, tulisan, bahkan tata keramanya. Dan juga, organisasi ini telah berdiri di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi sejak 16 Februari 2015. Di organisasi ini, kita akan banyak melakukan kegiatan, yang mana kegiatan tersebut dibagi dalam 3 bidang. Ada bidang kana, bidang manga, juga bidang kultur atau budaya. Di bidang kana, kita akan mempelajari bermacam-macam tulisan Jepang seperti kanji, katakana, dan hiragana. Yang mana pelajaran ini diajarkan dengan konsep yang kreatif, inovatif, dan pasti tidak membosankan bagi para anggotanya. Kalau bidang anime atau manga, kita akan belajar dasar sampai skill dewa dalam menggambar. Selain menggambar, di bidang ini kita akan melakukan aktivitas lainnya, seperti menonton dan mendengar lagu anime, dan juga membuat animasi seperti di video ini. Di bidang budaya, lebih wow lagi. Di bidang ini kita akan belajar mengenai makanan, pakaian, tarian, dan tata krama dalam Jepang. Yang mana kita akan mendatangkan sensei atau gurunya langsung dari Jepang loh. Dan semua bidang tersebut sudah cukup banyak meraih prestasi di berbagai macam perlombaan. Apa sih keuntungan kalau kita masuk di organisasi ini? Pertama, bagi kalian yang ingin berlibur ke Jepang, kalian tak akan canggung lagi. Berikutnya, Jepang adalah salah satu negara industri terbaik. Jika kalian pandai bahasa Jepang, kalian akan mudah dapat mencari pekerjaan di Jepang. Lalu, mendapatkan beasiswa belajar ke Jepang. Semua itu akan kalian dapatkan di JLPT. Tentunya jika kalian berada di organisasi ini. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just be in your sun's London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. 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 Nobody but you. I want nobody but you. I want nobody but you. Habisnya cuplikan ini, maka berakhirlah pembicaraan kita. Jika minat, jangan lupa join ya ke Japanese Club. Terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMR SMA Negeri 2 Bukit Tinggi akan memperkenalkan PMR kepada adik-adik sekalian. PMR adalah suatu kegiatan remaja di sekolah atau lembaga pendidikan normal dalam Kepalang Merahan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
sebagai kegiatan siswa yang profesional tanggap. 2. Menguatkan dan mengembangkan organisasi. 3. Meningkatkan kualitas anggota PMR dan relawan. Mengembangkan kegiatan Sepalang Merahan yang berbasis di masyarakat dan mengembangkan informasi, edukasi, dan informasi Kepalang Merahan. PMR merupakan organisasi pertama yang ada di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1986 di bawah naungan PMI Kota Bukit Tinggi. Pada awalnya PMR ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan dan berdiri sendiri atau independen. Namun sekarang PMR sudah menjadi subunit dan setara dengan ekstrakurikuler lainnya di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Meningkatkan pengetahuan siswa mengenai sejarah dan peran PMR di sekolah maupun di masyarakat. Kedua, dapat menjadikan seorang anggota PMR yang berkarakter dan menerapkan makna PMR yang dapat tumbuh di mana saja dan bagiannya dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. 3. Dapat menerapkan setiap materi pertolongan pertama dalam kehidupan sehari-hari serta mampu membina dan juga melatih suatu pangkalan. Saat upacara, forum Jumat, dan latihan gabungan. Mengapa sih kita harus masuk PMR? Yang pertama, bisa meningkatkan rasa sosial yang tinggi. Yang kedua, dengan masuk PMR kita bisa mengenal lebih dalam apa itu tentang kesehatan. Yang selanjutnya, dengan mengikuti PMR, kita bisa mempelajari beberapa materi seperti pertolongan pertama, kesehatan remaja, sejarahnya, donor darah, dan lain sebagainya. Terutama tentang kesehatan remaja karena di usia kita yang sekarang ini menginjak usia remaja, tentu kita harus tahu apa itu tentang remaja dan apa aja yang harus dijaga ketika kita sedang masa remaja ini. Dan tentu saja sangat berguna juga bagi kita dan keluarga karena dalam PMR itu ada tentang perawatan keluarga sehingga ketika ada yang sakit di keluarga, kita bisa mengambil tindakan awal. Jadi, ayo masuk PMR karena itu sangat berguna untuk hidup kalian. Jadi adik-adik, tunggu apa lagi? Ayo bergabung di organisasi PMR, saling membantu sesama, dan menegakkan persatuan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari. Halo rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari organisasi Sispala Yureka SMA Negeri 2 Bukit Tinggi akan memberitahu kepada rekan-rekan apa itu Sispala Yureka. Sispala Yureka. Sispala merupakan singkatan dari Siswa Pencinta Alam. Dan Yureka adalah nama dari Sispala SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Yureka berasal dari bahasa Yunani yang berarti peke kemenangan. Di dalam Sispala, kita akan diajarkan bagaimana cara mencintai alam. Namun, apa yang terlintas di pikiran rekan-rekan jika mendengar kata alam? Apakah gunung, sungai, hutan, rawa, atau laut? Tapi menjadi seorang pencinta alam lebih dari itu. Karena di dalam Sispala, kita akan menjelajahi semuanya. Namun menurut kami, menjadi seorang pencinta alam bukan hanya sebatas menjelajahi alam tersebut. Karena sebagai seorang pencinta alam sejati, kita harus mulai mencintai alam yang terdekat dari kita dahulu. Misalnya saja seperti lingkungan sekolah, rumah, jalanan, dan semua tempat. Karena pada hakikatnya, alam adalah semua yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, selain memiliki program menjelajah alam, Sispala juga memiliki program menjaga alam, sehingga kita dapat membantu melestarikan alam di sekitar kita. Di Sispala kita dibagi menjadi 4 divisi. Divisi yang pertama adalah Zeni. Zeni adalah divisi yang mengajarkan kita untuk mencari dan menemukan rute baru ke suatu lokasi tanpa melewati rute yang telah biasa dilewati.
dan juga mengajarkan kita tentang mensurvei jalan apakah jalan itu layak untuk dilewati ataupun tidak. Juga memilih jalan yang termudah untuk dilewati. Menjadi seorang zeni harus berpengetahuan luas tentang alam, kompas, peta, dan kaya akan pengalaman. Yang kedua adalah caving. Caving adalah divisi yang mempelajari segala sesuatu tentang gua, mulai dari cara bertahan hidup, bahaya yang akan datang, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam gua. Yang ketiga adalah mountaineering. Mountaineering adalah divisi yang mempelajari segala sesuatu tentang pendakian, mulai dari cara-cara packing, cara mendirikan tenda, memasak, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan gunung. Dan yang keempat adalah climbing. Climbing adalah divisi yang mempelajari tentang segala sesuatu mengenai panjat tebing, mulai dari papan climbing ataupun tebing yang berada di alam, dan juga cara memasang tali-tali pengaman. Setiap anggota Sispala akan diajarkan semua divisi tersebut. Jadi, yang mana divisimu? Sispala tidak hanya terdapat di SMA 2 saja. Kita juga memiliki organisasi Sispala Sebukit Tinggi yang meliputi Sispala Tower dari SMA 1, Sispala Eureka dari SMA 2, Stikpala dari SMA 3, Sispala Kaperu dari SMA 4, Pipala Al-Kahfi dari MAN 1, dan Sispala Pinus dari MAN 2. Dengan adanya gabungan Sispala Sebukit Tinggi, kita terkadang juga melakukan acara-acara untuk mempererat hubungan antar Sispala seperti camping, pendakian, dan juga acara di bidang sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana. Sebagai seorang pencinta alam, kita tentunya harus memiliki jiwa sosial dan rasa empati yang tinggi. Kekompakan dan kebersamaan menjadi hal utama yang harus kita miliki. Kita juga bisa mengikuti berbagai macam lomba, seperti lomba lintas alam, lomba lintas wisata, lomba climbing, dan macam-macam lomba lainnya. Melangkahlah kemana kaki ingin melangkah. Melihatlah jauh ke sana, seberapa megahnya bumi yang kita pijak ini. Semesta memang tak ada habisnya. Keindahannya menyejukkan mata dan mendamaikan hati. Bersyukurlah, betapa beruntungnya kita tinggal di bumi ini. Hutan rimbun nan hijau, sungai nan jernih, serta gunung yang berdiri dengan gagahnya. Lantas, bagaimana kita bisa mensyukuri karya Tuhan tersebut? Jawabannya adalah, pergilah ke tempat-tempat tersebut, sembari mengucapkan Subhanallah. Tak akan pernah kau nikmati negeri ini jika kau tidak menjamahinya. Mari bergabung dengan Sispala. Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from English Club Senior High School number 2 Bukit Tinggi, and we want to invite you to join English Club. Okay, before we explain about the English Club more, we will introduce ourselves. Okay, my name is Bintang Pertama Putra. You can call me Bintang. I'm the leader of English Club. My name is Priska Aisyah Al-Taufik. You can call me Priska. I'm the first secretary of English Club. My name is Rifanga Puspani Irom. You can call me Irom. I am second secretary of English Club. My name is Anissa Damara. I'm a leader of English Club. Untuk lebih mudah dipahami dan apapun yang kita sampaikan dengan baik kepada teman-teman semua, maka izinkan kami untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam penyampaian English Club lebih lanjutnya. English Club adalah sebuah wadah untuk menampung bakat dan minat serta menambah wawasan para siswa dalam berbahasa Inggris. Teman-teman, di English Club kita mempunyai 4 bidang. Yang pertama, debate, merupakan kegiatan argumentasi antara perorangan maupun kelompok dalam mendiskusikan dan memutuskan suatu masalah. Yang kedua, Olympiad, sebuah pertandingan dalam menguji pengetahuan dalam berbahasa Inggris. Storytelling merupakan teknik penyampaian informasi yang menarik dan dapat mengubah perasaan audiens yang mendengarnya. Yang keempat, speech. Speech merupakan suatu cara mengungkapkan apa yang orang lain telah katakan secara langsung yang dapat berupa pernyataan, pertanyaan, ataupun ucapan lainnya. Baiklah teman-teman,
karena terkendala oleh batas waktu yang diberikan. Jadi, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat tampilan berikut ini. Apakah teman-teman tertarik untuk memasuki atau tertarik untuk join ke dalam organisasi kami? Dan satu yang perlu teman-teman tahu, untuk memasuki English Club, teman-teman tidak harus mahir atau ahli dalam berbahasa Inggris, karena di organisasi kami bukan untuk orang yang ahli dalam bahasa Inggris, namun untuk orang yang mampu dan mau mengembangkan minat dan bakatnya dan ingin menyalurkan minat dan bakatnya ke dalam suatu organisasi, dan tempat yang tepat untuk menyalurkan itu adalah organisasi ini, yaitu English Club. Kami tunggu kehadiran teman-teman di English Club, dan bahasa Inggris itu penting loh guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Terima kasih kepada kepala sekolah dan juga ketua OSIS yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbicara kepada adik-adik semua. Langsung saja, saya akan memperkenalkan struktur dari PIKR Cawan SMA 2 Bukit Tinggi. Yang pertama yaitu pembina, yaitu Ibu Nelly Wardani dan Ibu Yuli Ratnasari. Selanjutnya, PIKR diketuai oleh saya sendiri, yaitu Fiona Clarissa. Wakil adalah Faisal Kurnia. Sekretaris adalah Afifah Berliana Afrianti. Bendahara adalah Deanatul Qaidah. Mungkin dari adik-adik ada yang bertanya, apa sih itu PIKR? PIKR atau Pusat Informasi Konseling Remaja adalah suatu wadah yang dikembangkan dalam program genre yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia pernikahan, 8 fungsi keluarga, triad KRR, keterampilan hidup, dan keterampilan advokasi. Di organisasi PIKR sendiri, kita memiliki 2 divisi. Yang pertama, divisi konseling yang diketuai oleh Malvin Octaviansyah dan wakilnya adalah Faisal. Di konseling, kita akan belajar bagaimana menjadi konselor yang baik dan bagaimana memberikan arahan kepada teman yang curhat ke kita. Yang kedua, divisi mading yang diketuai oleh Anissa Ulia Rashida dan wakilnya adalah Rasya Afdillah. Di divisi mading, kita akan belajar dan melatih bagaimana membuat mading yang baik, serta melatih skill adik-adik yang terpendam. Contohnya menggambar, melukis, atau menulis. Adik-adik pasti tahu apa itu psikologi. Nah, tugas kita 11-12 sama psikologi. Bedanya psikologi itu udah perguruan tinggi, sedangkan kita masih SMA. Jadi, untuk adik-adik, kakak harap dapat bergabung di Ekskul PIKR Cawan SMA 2 Bukit Tinggi, karena forum kita akan sangat menarik, seru, dan ada gamesnya juga. Jadi untuk adik-adik, sampai bertemu di forum pertama. Bye. Sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat ya sudah masuk ke SMA Negeri 2 Bukit Tinggi.
nggak sih di SMA itu ada yang namanya ekstrakurikuler? Apa itu ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan serta membentuk karakter sesuai bakat dan minat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuzina Zalia dari kelas 12 IPS 1. Saya di sini diamanatkan sebagai Ketua Volleyball SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Di sini saya dan teman-teman ingin mengajak adik-adik untuk ikut dalam ekskul volleyball. Karena apa? Karena dalam volleyball kita dapat bersilaturahmi, dapat mengasah kemampuan. Di sini tidak diperlukan kepandaian adik-adik untuk dalam bermain volley. Di dalam volleyball ini kita memiliki pembina dan pelatih. Dengan pelatih kita akan berlatih sesuai jadwal, sehingga kita dapat memaksimalkan cara bermain kita agar kita bisa mengikuti event-event seperti tahun yang lalu. Di sini tidak diperlukan kepandaian adik-adik terlebih dahulu, karena di sini kita sama-sama akan belajar, yang terutama adalah niat dan usaha adik-adik. Terima kasih.爪痕が残るくらい拳を固く握りしめ、今オレンジの光の中へ、いつになく汗がみを引き裂く道なるアイステージへ、今日は上が地面はね抜かしていればいい、傷を恐れ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari subunit Visual Photograph atau KSAP. Perkenalkan, nama saya Arif Lufiakila sebagai Ketua Umum. Saya Firjawan Indra. Oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu KSAP. KSAP adalah organisasi yang bergerak di bidang seni fotografi dan videografi. Dalam KSAP juga banyak terdapat cabang unit seperti editing, modding, dan lain-lain. KSAP berdiri pada tanggal 10 November 2012 oleh 5 orang perintis. Visi dan misi KSAP. Visi: meningkatkan potensi kreativitas siswa-siswi Quick School sehingga memiliki kemampuan dalam bidang fotografi, videografi, dan multimedia sehingga dapat mengharumkan nama sekolah serta dapat membanggakan kedua orang tua. Misi: melahirkan anggota yang kreatif dalam bidang fotografi, videografi maupun bidang lainnya, mencerdaskan anggotanya khususnya dalam bidang fotografi dan videografi, menciptakan karya-karya nyata yang berkualitas serta bermutu tinggi. 4. Menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang fotografi dan videografi. 5. Membanggakan nama sekolah di dalam maupun di luar negeri. Baik, kami akan menyebutkan prestasi-prestasi KSAP dalam 2 tahun belakangan. 1. Juara favorit Outprint kategori umum tingkat Provinsi Sumatera Barat. 2. Juara 3 Lomba Fotografi Peduli Lingkungan Hidup Sekota Bukit Tinggi. 3. Juara 3 Lomba Fotografi kategori Landscape tingkat Kota Bukit Tinggi. 4. Juara Lomba Film Pendek kategori umum melawan anak-anak kuliah Pixel Cinema Unan Sesumbar. 5. Juara 1 Lomba Film Pendek Kita Boleh Beda Sesumbar yang diadakan BNPT yang akan melaju ke tingkat nasional. 6. Juara 1 Berlian Event di Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya juara 3 Konfiesta Unan tingkat Sumatera Barat. Untuk adik-adik yang sudah diterima di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, untuk itu kami mengajak adik-adik semua untuk bergabung bersama Visual Photograph. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.